Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita keadaan masih hangat diperbincangkan, yaitu antara kepentingan PDIP dan Jokowi ya. PDIP dan Jokowi punya kepentingan berbeda. Rocky Gerung sebut Ganjar sulit menangi Pilpres 2024 ya. Jadi ada dua perbedaan antara kepentingan PDIP sendiri dan kepentingan Jokowi sendiri. Nah, kemungkinan ini yang akan untuk sulit ya, untuk menjadikan solid ya, untuk mengkoordinasikan ya kepentingan tersebut ya. Apa saja kepentingan yang antara PDIP dan Jokowi sesuai dengan analisis oleh Rocky Gerung ini ya, kita baca dan kita analisis sesuai yang dilansir oleh konten Jatim. Konten Jatim Jakarta, Ganjar Pranowo telah diberi tiket calon presiden capres oleh PDI Perjuangan PDIP. Hanya saja pengamat politik Rocky Gerung menyebut meski Ganjar telah dideklarasikan oleh PDIP, peluang Ganjar untuk memenangkan Pilpres 2024 masih sulit. Karena menurutnya kepentingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo Jokowi berbeda. Pencalonan Ganjar bagaimanapun meski dikalkulasi ulang, karena kita sejak awal menyatakan bahwa itu Ganjar peluangnya menang kalau diasuh oleh PDIP dan juga Pak Jokowi. Tapi kepentingan dua figur ini, Pak Jokowi dan Ibu Megawati, ini sudah berbeda, kata Rocky Gerung melalui kanal YouTube-nya mengutip fajarco.id Selasa. Rocky Gerung menyebut kepentingan Megawati dengan Jokowi sulit dipertemukan. Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil surveinya. Survei dilakukan pada 25 hingga 28 April lalu, 4 hari setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai capres PDIP oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Direktur Riset SMRC Denny Irvana menyampaikan peristiwa politik yang paling mutakhir terkait dengan pencalonan presiden adalah dicalonkannya Ganjar oleh PDIP. Tim SMRC menanyakan Pilpres yang pertama dengan bentuk pertanyaan terbuka dengan capres yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan sekarang. Dia membeberkan ada sejumlah nama yang mendapat dukungan signifikan, diantaranya Ganjar Pranowo 20,8% dan Prabowo Subianto 15,8%. Ada selisih 5% antara Ganjar dan Prabowo. Kemudian setelah Prabowo, Anies Baswedan 11,4% dan nama-nama lain tapi tidak begitu kuat. Selanjutnya Jokowi 8,1%. Selain Jokowi, yang kita tahu tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden adalah ada nama seperti Ridwan Kamil, Erlangga, dan seterusnya. Itu elektabilitasnya di top of mind di bawah 2%, dan masih ada sekitar 39% yang belum tahu atau belum bisa menjawab pilihan presiden secara spontan jelasnya. Diketahui survei ini menyasar para pemilih kritis melalui sambungan telepon. Jumlahnya pemilih kritis ini, kata dia, sebesar 80% dari total populasi nasional. Meski begitu, dia mengakui hal ini berbeda dengan survei tatap muka yang juga sering dirilis yang mewakili 100% total populasi nasional sampelnya. Ya, itu ya sobat sekalian ya, terkait preferensi kepentingan di masing-masing kubu ya, antara kubu PDIP dan Jokowi ya. Jadi PDIP itu tidak bisa dikatakan benar-benar solid karena mempunyai masing-masing kepentingan, terutama Presiden Jokowi ya punya kepentingan sendiri, kemudian juga PDIP ya kepentingan partai itu sendiri ya. Ya, kemungkinan sedikit tidak bisa memenuhi kepentingan ya, dukungan itu bisa beralih ya, apalagi saat ini Presiden Jokowi ya terkesan seperti berdiri dua kaki, satu kaki di Ganjar Pranowo, satu kaki terkesan juga mendukung ya Prabowo Subianto ya. Jadi siapapun yang menang ya itu tetap mengakomodasi kepentingan Presiden Jokowi ya.
Jadi setidaknya ada 4 kepentingan yang harus diakomodasi oleh setiap pemilu, antara all president's-men ya, entah itu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ya. Kalau kepentingan Presiden Jokowi tentu saja kurang lebih 4 gitu ya, yang memang harus diamankan jelang lengser ke Prabon ya. Yang pertama adalah potensi dibukanya kasus dugaan KKN ya, karena juga yang ramai diperbincangkan dan di pemberitaan juga disampaikan oleh begawan ekonomi yaitu Rizal Ramli ya, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi jumlah perusahaan termasuk juga yang dikelola oleh Kaisang itu naik ya, 60 perusahaan ya. Kemudian juga kalau kita melihat yang paling baru lagi adalah LHKPN ya, LHKPN antara 2021 hingga dibanding sekarang ya, dibandingkan dengan 2021 naik 10 miliar ya, padahal gaji presiden itu berapa ya. Nah, siapa yang berani untuk membuka ataupun ini ya, kalau posisinya ya masih dalam status sebagai presiden ya. Kalau non presiden atau selesai atau lengser itu akan agak sedikit mudah ya, karena presiden yang lain yang konon juga saat ini dicokok di luar negeri yaitu Amerika Serikat, Donald Trump saat ini juga masuk dituntut di muka pengadilan karena ada dugaan suap kepada mantan artis bintang porno ya, untuk tidak membuka ya kasus hubungan mereka pada saat Pilpres di 2016 lalu ya. Dan ternyata juga itu juga berpengaruh kepada Presiden Peru ya, Alejandro Toledo, yang juga menghadapi pengadilan dugaan suap ya, dugaan suap proyek infrastruktur ya, yang itu sebelum dicokok di pengadilan ternyata Alejandro Toledo juga sempat buron ya selama kurang lebih setahun ya. Nah, ini juga menjadi ketar-ketir ya, bisa jadi setelah lengser itu banyak tuntutan terkait dugaan praktek KKN kepada Presiden Jokowi ya. Ada 4 ya, terkait akan dibukanya kasus dugaan praktek KKN ya, kemudian akan dituntutnya terkait pelanggaran hak asasi manusia. Di situ ada kilometer 50 ya, kemudian tragedi Kanjuruhan yang saat ini belum selesai ya, meskipun sudah selesai belum bisa memberikan keadilan ya. Kemudian tentu saja dinasti politik ya, dinasti politik yang harus bisa terus diakomodasi ya kepentingannya, yaitu di situ ada Gibran yang kemungkinan nanti akan naik ya statusnya dalam kontestasi ke DKI atau Jawa Tengah ya, sebagai pilgub dalam pilgub di 2024, termasuk juga Bobi Nasution yang kemungkinan akan naik ya disandingkan dengan Edi ya dalam pilgub Sumut ya, Sumatera Utara. Dan juga adiknya Gibran yaitu Kaisang yang konon juga sudah ngebet ingin masuk dalam kontestasi Pilwakot, entah itu Depok atau Solo ya. Jadi itu kepentingan ya. Yang terakhir tentu saja kepentingan proyek infrastruktur yang harus dilanjutkan, karena di situ ada banyak oligarki yang menunggu kepastian terlaksananya proyek infrastruktur ini ya. Jadi infrastruktur IKN itu luar biasa fantastis, dan juga banyak juga pelanggarannya ya, yang semuanya katanya bisnis to bisnis, ternyata setelah ini ya, sama seperti kereta cepat katanya bisnis to bisnis, sekarang berubah menjadi ya yang membiayai kembali lagi APBN ya, kembali lagi yang membiayai adalah rakyat. Jadi rakyat sekarang yang sudah susah gitu ya, ekonomi sedang lusuh, resesi, justru sekarang dibebani dengan APBN yang sekarang harus dibagi untuk membayar ya atau membiayai proyek fantastis yaitu IKN ya, dan juga kereta cepat ya, yang Cina juga ubet untuk menjadikan APBN itu sebagai jaminan untuk keberlangsungan berjalannya proyek kereta api cepat Jakarta Bandung.
ya. Jadi itu kepentingan-kepentingan ya, di samping kepentingan yang lain. Sedangkan tentu saja PDIP juga mempunyai kepentingan yang lain ya, bagaimana mempertahankan ataupun meneruskan kepentingan partai ini tetap terakomodasi oleh Ganjar yang sebelumnya memang banyak dikhawatirkan akan lebih cenderung untuk lebih loyal kepada Jokowi, tetapi terakhir ini juga sangat signifikan ya, dengan mengikuti jejak ataupun keinginan dari PDIP untuk menolak pada saat Piala Dunia Under 20, karena di situ ada timnas Israel. Dan kepentingan-kepentingan ini ya, tentu saja bertolak belakang ya. Di satu sisi kepentingan individu, yang satu sisi tentu saja kepentingan partai untuk masa depan ya. Di situ juga ada kepentingan bagaimana Trust Soekarno itu harus bisa dijamin keberlangsungannya, karena PDIP memang masih terkait dengan Trust Soekarno yang harus dilanjutkan ya. Kemudian bagaimana PDIP itu juga bisa memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ya, karena tidak mungkin kalau kita melihat kebiasaan partai ya, kalau sudah memerintah 2 periode itu ya, tahun ketiganya itu jeblok ya, sama seperti Demokrat 2 periode moncer ya, dengan SBY sebagai primus inter pares ya. Kemudian saat ini PDIP dengan Jokowi dengan primus inter paresnya ya, bisa jadi gitu ya, mengikuti jejak Demokrat yang jeblok di periode ketiga ya. Kenapa ya? Karena banyak sekali kepentingan rakyat itu yang tidak diakomodasi ya, dukungannya justru malah kepada kepentingan oligarki ya, banyak sekali ya, di antara sejak periode pertama hingga periode kedua ya, yang kita juga sayangkan ketika banyak kepentingan rakyat itu tidak terakomodasi di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, pemilih PDIP juga banyak ya ternyata, dan akhirnya bisa memenangkan Pilpres di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini juga kita sayangkan ya, karena banyak sekali kepentingan rakyat yang tidak diindahkan ya, terkait misalnya kenaikan harga BBM ya, yang justru ya PDIP malah mendukung keputusan untuk menaikkan harga BBM ya. Kemudian juga kepentingan pada saat permasalahan minyak goreng ya, justru lebih condong mendukung para oligarki ya, para kapitalis yang dan juga meninggalkan kepentingan rakyat ya. Kan di situ panas ya, terkait usulan untuk kalau minyak goreng susah kita main rebus-rebusan saja ya. Ini tentu saja menyakitkan bagi rakyat yang saat itu belum 100% ekonominya pulih akibat pandemi Covid. Pun kalau kita bicara saat ini juga sama ya, ekonomi belum pulih ya, ekonomi masih lesu. Jangankan UMKM, perusahaan besar aja banyak yang tutup ya, banyak yang PHK, dan PHK-nya bukan segelintir 1-2 orang tapi ribuan ya, perusahaan-perusahaan besar termasuk juga Twitter ya, yang digawangi oleh Elon Musk ya, justru juga terdampak dengan mem-PHK ribuan karyawannya. Nah, kepentingan-kepentingan tersebut ya, antara PDIP dan juga Presiden Jokowi tentu saja menjadi ganjalan bagi Ganjar ya. Ganjar yang saat ini ya sudah dideklarasikan secara resmi oleh PDIP harus bisa memanfaatkan kondisi dan tidak boleh melakukan blunder, kesalahan ya. Sedikit kesalahan ya bisa berakibat fatal pada perolehan suara untuk Ganjar sendiri, termasuk juga partai ya. Nah, saat ini kecenderungan untuk survei ya, ini juga menarik, survei yang menjadi hal yang patut dipertanyakan adalah survei itu sifatnya ya sering menaikkan nama Ganjar dan Prabowo, dan terus-menerus secara istiqomah ya menaruh Anies Baswedan itu dalam posisi buncit, posisi ketiga ya. Itu survei yang kita tidak ketahui
tidak ada transparansi anggaran siapa yang membiayai. Tapi kalau kita kecenderungannya kepada Google Trend ya, justru sebaliknya ya. Termasuk juga survei Twitter di ILC yang bisa kita anggap lebih bisa mewakili atau lebih kredibel dibandingkan survei-survei yang lain. Justru menempatkan Anies gitu ya sebagai tren yang sering dibicarakan dan elektabilitasnya lebih moncer dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo. Ya, kita tunggu saja ya ke depan tentang Ganjar Pranowo yang saat ini masih bingung-bingung pusing terkait juga masalah dukungan dari PDIP dan juga Presiden Jokowi yang terkesan memang masih bermain di dua kaki dan belum fix ya antara dukung fully mendukung Ganjar ataupun mendukung juga Prabowo, yang siapapun pemenangnya, yang menang adalah kepentingan Presiden Jokowi. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.